Denny Indrayana masuk gelanggang. Tetapi kok Roy Suryo dan Tifa yang jadi kepanasan ya? Aneh ini ya. Apa ada apa ini? Ya? Apa pembagian kepentingannya berbeda ini atau apa ya? Padahal kelompoknya sama. Ya, mari kita saksikan ulasan dari para YouTuber berikut ini. Lah, makanya move on lah. Tapi nggak apa-apa. Seringkali aku kalau di konten itu ke para pembenci itu saya minta untuk terus-menerus menghujat, jangan pernah berhenti malah. Seriusan Mas. Jadi orang suruh berhenti menghujat gitu. Kalau saya nggak. Kadang-kadang PDIP, elit-elit PDIP kayak Guntur Romli segala macam hujat Pak Jokowi terus-terusan, serang Mas Gibran terus-terusan, Denny Indrayana serang Mas Gibran terus-terusan, Roy Suryo serang Pak Jokowi, Mas Gibran terus-terusan. Kenapa? Makin diserang, makin tinggi elektabilitas Mas. Makin difitnah, makin dicintai rakyat Mas. Jadi jangan pernah berhenti diserang. Betul. Kalau nggak diserang, berhenti mereka diem aja gitu, rugi juga sih Mas. Rugi juga Mas. Iya. Penontonnya jadi dikit ya. Makanya harus diserang terus. Kedengkianmu membawa berkah bagiku. Itu kata-kata hari ini ya. Iya, kata-kata hari ini. Iya benar. Kedengkianmu membawa berkah bagiku. kedengkian kalian membawa berkah bagi Pak Jokowi dan keluarganya. Termasuk nih, Mas, Denny Indrayana itu kan lagu nyerang habis-habisan. Ya. Ternyata masa lalunya terbongkar dengan sendirinya. Oh iya, kan tersangka. Tersangka, kemudian kata Bang Semar katanya dulunya itu dia itu apa ya, kecewa berat karena pilgub kalah, pileg kalah, pileg nggak terus jadi, pergi ke Australia, dia jadi driver online katanya. Nah itu Bang Semar yang ngomong, perlu diverifikasi itu. Siapa yang ngomong? Bang Semar. Oh, yang dari driver itu. Iya. Nanti kita cari, soalnya belum dapat info kita. Kalau yang lainnya kita udah dapat info semuanya. Nah, saya sudah konten soalnya. Oh, tapi dapat info selain dari Bang Semar. Kata-katanya langsung live dari Bang Semar. Oh. Jadi makanya sedih juga ya. Ya. Enggak, terkait dengan oke lah sebagai driver sih halal ya. Tapi mungkin kekecewaan itulah yang tidak bisa move on. Ternyata dulu Mas, kata Bang Semar itu dia itu kecewa ketika misalkan menggugat ke MK dan ketua MK-nya itu saudaranya ini Pak Jokowi itu. Pantesan habis-habisan dia sampai sekarang kan. Dan ke keluarga Pak Jokowi habis-habisan dia kan. Kecewanya. Pantesan pas pileg kalah, pilgub kalah, menggugat ke MK kalah juga. Iya. Memang apa ya? Kita tuh sebenarnya sudah digaris sama Allah. Rezeki, jodoh, mati segala macam itu udah digaris gitu lah ya. Nama juga kadang-kadang membawa berkah. Mungkin kalau nama Joko Widodo atau Gibran itu berkahnya dari Allah atau garisnya dari Allah itu menang pemilu tidak pernah kalah seumur hidup gitu ya. Kebalikannya kalau nama Denny Indrayana gitu tuh udah kalah pemilu seumur hidup sekalipun nggak pernah menang. Sudah dinas kan? Iya, betul. Iya, gubernur nggak jadi. Ya, DPR RI nggak jadi dari Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan ya, nggak jadi semuanya. Nah, kalaupun jadi wamen, ya karena diangkat menterinya Pak SBY kala itu. Nah, itu warna Demokrat. Saya tertarik sih, nanti saya coba cari ya. Kalau ternyata Denny Indrayana itu di Australia jadi driver. Tapi apapun itu halal ya. Cuman kok ya konon katanya sih dia mendiriin law firm di sana, kantor pengacara, advokat. Makanya dia aktif visa protection. Nah, itu dia aktif banget nawarin itu. Mungkin dapatlah uang di situ. itu untuk refreshing. Refreshing. Musuh kalah terus. Pusing berat gitu ya. Sambil ya menikmati pemandangan. Tapi memang Mas, orang-orang yang notabene pembenci dan penyerang Pak Jokowi, semuanya itu adalah mempunyai masa lalu yang tidak baik.
Makanya kalau orang yang terus-menerus nyerang Pak Jokowi, tidak hanya Pak Jokowi, ke pemerintahan hari ini perlu dicek track record-nya, Mas. Iya. Nah, begitu kita cek, ya rata-rata nggak baik. Ajaran agama kita. Wih, ini orang apa yang ini? membuka aib Orang lain, itu sebenarnya dia sudah membuka aibnya sendiri. Betul. Coba kalau dia nggak keluar-keluar, orang pada nggak tahu kalau dia tersangka. Nah, sekarang ini lagi iya, mau digugat lagi malah ini ke Bareskrim, Mabes Polri tentang tersangka statusnya Denny Indrayana. Gantung 10 tahun dia. Tapi memang nanti dipotong. Tapi memang orang-orang pembenci Pak Jokowi, terutama pemfitnah ya Mas ya. Orang itu saya nggak tahu kok berani-beraninya memfitnah, padahal kalau dosa memfitnah itu kan luar biasa gitu ya. Kok berani-berani memfitnah gitu ya. Dia sadar bahwa itu fitnah, nekat aja gitu. Sudah berguguran loh Mas. Guguran itu ada yang mati, yang bukan karena Pak Jokowi ya. Meninggal karena Allah lah ya, memang takdirnya segitu gitu ya. Tapi ya detik-detik menjelang ajalnya ya masih menghujat. Banyak. Nah, ada lagi ya semuanya dibalikkan oleh kelakuan sendiri yang orang yang sebut karma itu. Ya, sampai bocor alus. Yang rajin banget waktu itu nyerang Pak Jokowi terus, bahas ratapan tembok Solo. Nah, sekarang berbalik judulnya menjadi Muka Tembok Meratap ke Solo. Iya, benar. Iya, satu persatu. Ya itulah cara Allah ya, membuat atau menyajikan fakta yang sesungguhnya seperti apa. Belum lagi nanti kita lihat coba apa yang akan terjadi terhadap Roy Suryo sama Latifah. Ya kita hanya seperti itu aja pada pokoknya gitu. Pada akhirnya kok orang terus-terusan nyerang, membabi buta tanpa dasar, tanpa alasan yang ini, bahkan mengada-ngada. Ini mau ada apa ini, kira-kira gitulah. Nah, mereka itu orang-orang yang tahu agama, di sekitarnya orang yang tahu agama. Betul, Mas. Kalau kita kan agama ya untuk kepadanya, gitu. Iya. Ada di antara mereka pintar agama, tapi ada juga yang nggak pintar, tapi tiba-tiba mendadak pintar agama. Iya. langsung masuk podium. Walaupun bacanya salah semua. Itu saat menjadi tersangka itu. Iya. Tapi bener loh Mas, yang Rustam, Kurnia, Rizal Fadila. Ini kan orang-orang yang memang agamanya kuat gitu ya. Kuat. Iya. Kayak Kurnia gitu, saya ngelihatnya Hosinuddin. Ini menjalankan agama itu dengan kafah gitulah. Tapi kok ya Abdulina saya kayak begini. Kafah versi kita yang lihat. Ada yang tahu. Ya betul. Nah dari situ harusnya ya hati-hati dalam melontarkan kata-kata apalagi yang mengandung fitnah. Tapi malah gemar banget kan. Belajarnya di mana ya kayak gitu ya? Di konsumsi. Iya, belajarnya di mana ya? Kayak gitu-gitu itu. Oke. Gelangnya masih dipakai. Gelangnya langsung. Pagi tadi ini harus pakai gelang. Ini nanti di scan. Jadi kontrolnya lebih gampang. Artinya ya Mas Mursyid, YouTuber Nusantara, ya bebas keluar masuk di istana hari ini. Iya, keren. Spesial. Keren. Mas Mursyid bilang, lebih keren lagi ini Mas. Yang biasanya sebulan sekali. Dengan peristiwa begini langsung dipakai update status istrinya. Waduh, suruh cepet-cepet pulang. Iya itu. Manggilnya juga tidak lagi Pak, Bapak gitu. Yang pulang ya. Tuh hebatnya YTN, saking bineka tunggal ikanya. Ya. Saking bineka tunggal ikanya sampai ada sedikit permasalahan keluarga saja tersolving gitu. Terpecahkan gitu. Ternyata harus foto bersama
presiden, jadi supaya dipanggil sayang. Luar biasa. Oke, ada yang perlu disampaikan? Iya. Kalau enggak gua tutup nih. Silahkan. Terima kasih sekali. Ya, yang paling pasti adalah upacara kenegaraan, karena ini kan peristiwa negara ya, dan memang sakral dan harus dilaksanakan. Tapi hubungannya dengan yang sekarang saudara-saudara kita lagi berduka di NTT, menteri-menteri terkait sudah lebih jalan duluan kemarin. Nah, kita nanti mungkin 2-3 hari sambil menunggu donasi masuk semuanya. Sekali lagi ya, donasi tidak untuk tiket dan akomodasi kita, bukan kita sendiri. Tapi donasi benar-benar murni full kita salurkan. Maka jangan ragu-ragu untuk terus tetap kirim atau nyumbang saudara-saudara kita yang di NTT melalui rekening Hairun Imam, Bendahara Umum YouTuber Nusantara. Oke, terima kasih. Saya Agri Fanani. Mursid Polo KSP. Yahya Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.